Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari ringkasan pada pelajaran nahwu untuk memperlengkap belajar bahasa Arab pemula kita. Mari kita mulai dengan mengenal al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari fi'il, isim, dan huruf. Fi'il itu adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja terdiri dari fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amr. Terdiri dari 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu telah terjadi. Sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang pekerjaan itu sedang berlangsung atau akan terjadi. Dan fi'il amr adalah perintah. Contoh dari fi'il madhi yaitu daraba, yang artinya adalah telah memukul. Daraba, telah memukul. Dan fi'il mudhari adalah yadribu. Fi'il mudhari adalah yadribu, contohnya, yaitu sedang memukul. Adapun fi'il amr yaitu perintah, contohnya adalah idrib. Contohnya adalah idrib. Nah, fi'il ini nanti kita akan pelajari selengkapnya pada pelajaran yang akan datang, insyaallah. Dan kata yang kedua dalam bahasa Arab yaitu adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Contoh dari isim itu banyak ya, selain dari kata kerja. Itu adalah semuanya adalah isim. Contoh kitabun, qalamun, madrasatun, masjidun. Begitu pula dengan nama orang, contohnya Ahmad, Ibrahim, itu semuanya adalah isim. Yang ketiga adalah kata dalam bahasa Arab, yaitu adalah huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran Al-Qur'an. Seperti alif, lam, alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha dan sebagainya. Itu adalah huruf hijaiyah. Adapun huruf di sini yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf al-ma'ani, huruf yang punya makna. Contohnya waw, artinya adalah dan. Summa artinya kemudian, fa artinya maka, kaf artinya seperti, bi artinya dengan, dan lain sebagainya. Masih banyak huruf-huruf yang masuk dalam huruf al-ma'ani. Dan dari ketiga kata jika dirangkai menjadi satu kesatuan, fi'il, isim, huruf, jika disatukan maka dia akan menjadi jumlatun mufidah. Jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Itu satu kalimat yang utuh. 3 kata ini kalau dirangkai akan menjadi jumlah mufidah, kalimat yang utuh. Contoh, Zahaba Muhammadun ila suqi. Zahaba Muhammad ila suq. Zahaba di sini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu. Kemudian Muhammad itu adalah isim. Dan ila itu adalah huruf. As-suq itu adalah isim. Jadi zahaba Muhammad ila suq yang terdiri dari fi'il, isim, dan huruf. Yang artinya adalah zahaba, pergi. Muhammad, ini nama orang. Ila artinya adalah ke, dan as-suq artinya adalah pasar. Zahaba Muhammad ila suq, Muhammad telah pergi ke pasar. Muhammad telah pergi ke pasar. Karena zahaba artinya adalah telah pergi. Contoh singkat daraba, ini zahaba, dia enggak ada huruf ya di sini. Kalau ada huruf ya, dia adalah fi'il mudhari. Ini juga nanti akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya tentang fi'il ini. Kita hanya mengenal tentang kata dan kalimat dalam bahasa Arab pada kali ini. Ini kita lanjut
Masuk ke pembahasan kata yang pertama, yaitu isim atau kata benda. Tanda-tanda isim, apa aja tanda-tanda isim? Dia itu didahului oleh alif lam pertama, kemudian diakhiri dengan huruf tanwin, ada tanda tanwin di akhirnya, kemudian juga tandanya dengan harakat kasrah di akhirnya, kemudian didahului oleh huruf jar, bisa didahului huruf jar, dan mudhafun ilaih. Dan tanda-tanda isim ini tidak bisa dimasuki oleh fi'il. Contoh alif lam tadi misalnya daraba, jika dimasuki dengan alif lam, misal ad-darba, ini nggak bisa, nggak enak juga dibacanya ya, ad-darba, ini salah. Fi'il nggak bisa dimasuki oleh alif lam, dan fi'il juga tidak bisa diakhiri dengan tanwin. Baik, kita masuk ke tanda isim yang pertama, yaitu didahului oleh alif lam. Contoh isim yang didahului alif lam yaitu al-masjidu, al-ustadu, al-qurna'u, asy-syamsu, al-qurna, asy-syams. Di sini perhatikan ada alif lam. Inilah tanda bahwasanya ini adalah isim. Jika ada alif lam, itu tanda bahwasanya ini adalah isim. Kata kerja tidak dapat didahului dan dimasuki oleh alif lam. Perhatikan di sini. Kata kerja tidak bisa dimasuki oleh alif lam. Dan alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Sehingga ketika suatu isim dimasuk ke alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan atau dihilangkan, dan demikian pula sebaliknya. Jadi jika ada alif lam, maka harokat akhirnya itu tidak bisa tanwin. Perhatikan sini, tidak ada yang tanwin ya, karena tanwin dan alif lam tidak bisa bersatu. Jika di sini ada alif lam, maka di akhirnya itu bukan tanwin. Dan jika di sini tanwin, akhirnya tanwin, maka tidak bisa pakai alif lam. Contoh tadi ini asyamsu atau al-masjidu yang mudah ya. Al-masjidu. Di sini ada alif lam, maka harokat akhirnya tidak bisa tanwin. Adapun jika masjidun, dia di sini ada harokatnya tanwin, maka tidak boleh pakai alif lam di depan. Baik, kita masuk ke tanda isim yang kedua ya, yaitu diakhiri dengan tanwin. Nah, ini tadi kita sempat bahas sedikit di tanda sebelumnya ya. Dan tanda dari isim yaitu diakhiri dengan tanwin. Contoh masjidun ustadzin Muhammadun syamsun. Masjidun ustadzin Muhammadan syamsun, ini tanwin. Ingat di sini tidak ada alif lam tuh. Karena tanwin dan alif lam tidak bisa bersatu. Baik. Dan fi'il tidak bisa diakhiri dengan tanwin. Fi'il atau kata kerja tidak bisa diakhiri dengan tanwin. Kita masuk ke tanda yang ketiga, itu berharokat kasrah di huruf akhir. Contoh masjidi al-kursi Muhammadin, masjidi kubain Muhammadin. Nah, ini adalah tanda bahwasannya dia itu isim. Tanda bahwasannya dia adalah isim. Isim yang memiliki tanda kasrah tanwin di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasrah seperti kata Muhammadin. Jadi kalau isim itu bisa mempunyai dua tanda ya. Contoh di sini Muhammadin, sini ada kasrah dan ada tanwin yaitu din. Sama di sini juga al-kursi, dia mempunyai dua tanda isim yaitu ada alif lam dan kasrah. Alif lam dan kasrah. Kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu didahului oleh huruf jar. Huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu huruf-huruf yang ini, yang punya makna ya. Huruf jar itu adalah huruf yang mempunyai makna. Contoh li
kaf, an, min, rubba, bi, ila, fi, hatta, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi huruf-huruf jar. Ini juga akan kita bahas di pelajaran yang akan datang lebih lengkapnya. Contoh tanda isim yang didahului oleh huruf jar yaitu fi al-masjidi, fi al-masjidi. Sampai sini fi ini huruf jar dan masjid adalah isim, maka jadi fil masjidi. Dan isim, harokat isim jika didahului oleh huruf jar maka dia berubah menjadi apa di sini? Kasrah. Berubah menjadi kasrah. Tadinya al-masjidu kemudian sambung dengan huruf jar maka jadi fil masjidi. Contoh yang kedua an-anasin, an-anasin. Perhatikan di sini. Di sini dia kasrah. An-anasin kasrah di sini ya. Sama contoh yang ketiga itu ila suqi, ila suqi. Sini juga kasrah. Contoh dalam ayat Al-Qur'an isim yang didahului oleh huruf jar, contohnya apa? Fil barri, fil barri. Fil barri di sini adalah isim yang didahului oleh huruf jar. Dan di sini ada tanda isim juga. Al-bahri itu didahului oleh alif lam, dan di sini juga al-fasadu didahului oleh alif lam. Di sini juga tanda isim juga yaitu berakhiran kasrah, berakhiran kasrah. Baik, kita lanjut ke tanda isim yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu mudhaf dan mudhafun ilaih, yaitu penisbahan. Contohnya kitabun sebagai mudhaf, kitab mudhaf, dan Muhammad yaitu mudhafun ilaih. Tapi ini nanti mudhaf dan mudhaf ilaih akan kita pelajari selengkapnya di pelajaran berikutnya insyaallah, karena ini butuh pendalaman ya. Keduanya ini adalah isim. Kitab isim dan Muhammad adalah fi'il, adalah isim juga, isim kedua. Dan ini adalah masuk dalam penisbahan. Kitabun Muhammad, buku Muhammad. Kitabun Muhammad adalah buku Muhammad. Contoh yang lainnya adalah baitu handin, baitu handin, rumah Hindun. Ka'batullah, Ka'batullah adalah Ka'bah Allah. Nasrullah, pertolongan Allah. Nasrullah, pertolongan Allah. Baik. Kita lanjut ke latihan. Tentukan isim dan sebab-sebabnya pada kalimat berikut. Baik, mana di sini yang merupakan tanda-tanda isim? Kita garisin ya. Contoh yang seperti nomor pertama. Contoh dari isim yang mana? Kayak ini, Nasrullah dan Al-Fathu. Nasrullah dan Al-Fathu. Nasrullah ini apa? Tanda isimnya? Dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Nasru mudhafun, Allahi mudhaf ilaihi, mudhaf ilaih. Kemudian tanda yang kedua di sini ada al-fathu. Di al-fathu ini tanda isimnya apa? Ya, ini alif lam. Tandanya adalah alif lam. Kita masuk ke kalimat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Man di sini alamat isimnya yang telah sebagaimana yang telah kita pelajari. Ya, di sini ada annas dan fi dinillah, fi dinillah. Di annas ini tanda isimnya apa? Ya, ini ada alif lam. Kemudian fi dinillah tanda isimnya adalah didahului oleh huruf jar yaitu fi. Kita masuk ke kalimat yang ketiga, yaitu innal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sin mana isim yang menunjukkan isim? Ya, di sini adalah al-ma'u tahurun. Kemudian syai'un juga masuk dalam isim. Tanda isim pada kata al-ma'u itu apa? Ya, sini ada alif lam.
Kemudian tahurun, tanda isimnya apa? Nah, tanwin. Dan syai'un, tanda isimnya adalah tanwin juga. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita akan pelajari kata ganti orang ya, kata ganti orang. Dalam bahasa Arab, kata ganti orang itu terdiri dari 3, yaitu dhamir, kita dari bawah ya, dhamir al-mutakallim, itu kata ganti orang pertama, kemudian dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua, dan dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu dhamir al-mutakallim, contohnya adalah nahnu dan ana. Nahnu dan ana. Ana adalah saya dan nahnu adalah kami. Adapun kata ganti orang kedua itu dhamir al-mukhatab, itu jika untuk laki-laki yaitu anta. Jika untuk satu orang laki-laki dia anta, itu artinya kamu. Dan jika untuk 2 orang laki-laki yaitu antuma, itu kalian berdua. Dan untuk jika dia laki-laki dan dia itu berjumlah banyak, maka antum. Dan juga perempuan juga sama, yaitu anti untuk 1 orang, antuma untuk 2 orang, ini sama ya. Antuma untuk laki-laki dan perempuan itu sama, kalian berdua itu sama. Dan antum ini untuk yang banyak, untuk menunjukkan laki-laki banyak, dan antunna untuk perempuan yang banyak. Kemudian kata ganti orang ketiga yaitu dhamir al-ghaib. Dhamir al-ghaib, jika dia 1 orang laki-laki yaitu huwa, dia laki-laki, dan huma mereka berdua laki-laki, dan hum mereka semua laki-laki, Dan untuk perempuan juga sama, hiya untuk 1 orang, huma untuk 2 orang, dan hunna untuk orang yang lebih dari 2. Dan sini huma dan huma untuk laki-laki dan perempuan itu sama, mereka berdua itu sama. Nah, kayak yang menunjukkan kata ganti orang itu berdua itu sama ya, laki-laki dan perempuan, itu huma dan antuma. Mungkin sekian pelajaran ringkasan nahwu pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran nahwu yang berikutnya, yaitu mengenal fi'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.